Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya yang sederhana ini, dan pada video kali ini saya masih akan membahas tentang teori sastra. Ya, teori sastra lagi. Kali ini adalah teori hierarki kebutuhan. Mungkin sebenarnya ini bukan teori murni dari teori sastra, melainkan multidisiplin dengan ilmu di bidang lain. Tetapi pasti ada kaitannya dengan sastra karena sastra itu sangat luas. Nah, apa kaitannya dan apa definisi dari teori hierarki kebutuhan ini? Teori hierarki kebutuhan adalah sebuah teori dalam bidang humanistik yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Maslow menyatakan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu untuk mencapai tujuan agar kehidupan si individu lebih berbahagia dan sekaligus memuaskan. Berdasarkan pada keyakinan tersebut, Maslow membangun sebuah teori tentang kebutuhan yang kemudian dikenal dengan teori hierarki kebutuhan. Dalam teori ini, Maslow menyebut 5 kebutuhan manusia tersusun secara hierarki. Disebut hierarki karena pemenuhan kelima kebutuhan tersebut berdasarkan atas prioritas utama. Kelima tingkatan kebutuhan itu adalah fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Lalu, apa kaitan teori hierarki kebutuhan dengan ilmu sastra? Hubungannya adalah manusia. Ya, manusia. Teori hierarki adalah teori pada disiplin ilmu humanistik yang bersangkutan langsung dengan filsafat dan kehidupan manusia sebagai motivasi dan acuan tertentu. Sedangkan sastra sendiri sudah pasti tidak akan lepas dari unsur manusia di dalamnya, terutama pada karya sastra berupa narasi seperti novel, roman, cerpen, dan yang sejenis. Unsur manusia yang digambarkan dalam suatu karya tentu berdasarkan pada kehidupan nyata dan kondisi asli manusia sebenarnya. Untuk itu, karya sastra dan teori hierarki kebutuhan berkaitan demi penggambaran suatu karakter yang baik dalam suatu karya. Untuk membuktikan itu, mari kita analisis satu karya sastra dengan menggunakan pendekatan teori kebutuhan ini. Kali ini, saya pilih yang sederhana saja, sebuah cerpen yang berjudul Pretzel, karya Eka Dila Fahri. Terima kasih sebelumnya atas kesediaannya karyanya saya bahas di sini. Jadi, cerpen ini bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Greta yang pada suatu hari kabur dari rumah. Di tengah perjalanannya, ia melihat anak kecil yang hampir tertabrak mobil. Ia pun menyelamatkan anak kecil tersebut, tetapi ia yang harus tertabrak dan dilarikan ke rumah sakit. Meski tak terlalu parah, Greta dirawat di rumah sakit sampai beberapa hari sehingga ia membangun kedekatan dengan Hans, si anak kecil yang diselamatkannya tadi, dan sepiring kue pretzel. Setelah beberapa hari, barulah ibunya tahu bahwa Greta di rumah sakit, lalu datang menjenguk dan menjaganya, sekaligus menyampaikan penyesalan karena terlalu sibuk bekerja dan tak ada waktu di rumah untuk menemani Greta, yang belakangan diketahui menjadi alasan mengapa Greta pergi meninggalkan rumah. Singkat cerita, Greta akhirnya pulih dan bisa pulang dari rumah sakit. Suatu waktu, Greta mengunjungi toko roti yang menarik perhatiannya. Tetapi saat ia masuk, suasana berubah menakutkan, dan Greta ketakutan berada di sana, sampai ia memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Di sanalah Hans dan ibu Greta keluar, menjelaskan bahwa itu hanya kejutan untuk merayakan kesembuhannya. Meski sedikit kesal, tapi Greta akhirnya bahagia dapat merasakan kehangatan itu dengan ibunya, lewat Hans dan kue pretzelnya. Nah, kira-kira begitu ceritanya. Kembali ke teori hierarki kebutuhan. Kita lihat apa saja tingkatan kebutuhan tokoh yang digambarkan oleh penulis dalam cerpen ini. 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar manusia, terletak di tingkatan paling dasar. Kebutuhan fisiologis sendiri terdiri dari kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam cerpen tadi, kebutuhan fisiologis ini tidak terlalu ditonjolkan, tapi dapat kita lihat bahwa kebutuhan ini terpenuhi. Oleh karena kebutuhan ini adalah yang paling mendesak, paling dasar di antara yang lain. Meski tidak terlalu kentara, bisa kita simpulkan bahwa dalam cerpen tadi, tokoh Greta, Hans, dan ibunya terpenuhi kebutuhan fisiologis seperti pakaian dan tempat tinggal. Sebab dua hal ini tidak menjadi konflik dalam cerita. Kebutuhan makanan dan minuman juga dapat kita lihat secara tersirat saat Greta dirawat di rumah sakit. Tentu ia disediakan kebutuhan nutrisi seperti makanan, terutama kue pretzel sebagai judul cerita sendiri adalah makanan. 2. Kebutuhan rasa aman. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini meliputi rasa aman fisik dan emosi dari bahaya yang mengancam. Dalam cerpen tadi, bisa dilihat bagaimana Greta menyelamatkan Hans dari kecelakaan adalah bentuk pemenuhan kebutuhan keamanan untuk Hans. Hans yang menjaga Greta di rumah sakit, dan juga Greta yang ketakutan di dalam toko roti, menunjukkan bahwa Greta membutuhkan rasa aman. Di sini, kebutuhan itu terpenuhi. 3. Kebutuhan sosial.
Setelah rasa aman, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan rasa kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, dan rasa perhatian. Dalam cerpen ini, permasalahan utamanya adalah tingkat kebutuhan ini, kebutuhan sosial. Diceritakan, Greta adalah anak yang kesepian. Masalah yang terjadi adalah Greta kabur meninggalkan rumah karena ibunya terlalu sibuk bekerja dan tak ada waktu untuk menemaninya. Di situ, terlihat kebutuhan sosial Greta tidak terpenuhi. Ia kurang mendapat kasih sayang dari ibunya, kurang merasakan kebersamaan dengan keluarganya. Dan kebutuhan ini akhirnya terpenuhi di akhir cerita. 4. Kebutuhan harga diri. Selanjutnya, kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan untuk dihargai, diakui, dan dimaklumi dalam hal pribadi. Kebutuhan ini muncul setelah terpenuhi kebutuhan sosial. Dalam cerpen diceritakan bahwa walaupun ibunya sudah meminta maaf dan berjanji untuk meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang Greta tak serta-merta langsung gembira. Karena ia tahu ibunya akan tetap sibuk. Ia butuh diakui dan dihargai sebagai anak dengan tindakan yang nyata. Dan di dalam dirinya sendiri juga ia sadar ia harus menghargai penjelasan ibunya. Itu terlihat dari penyesalan karena telah kabur dari rumah. Selain itu, dari sisi sang ibu, ia juga menunggu Greta meminta maaf sebagai bentuk pengakuan kesalahan. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan terakhir setelah semua terpenuhi. Sebenarnya pada umumnya memang jarang, karena level kebutuhan biasa cukup terpenuhi di tingkat keempat saja. Karena aktualisasi diri ini artinya kebutuhan untuk memaksimalkan potensi untuk menjadi apa yang diinginkan, lebih kepada mengembangkan diri menjadi yang lebih baik. Walaupun kurang mencolok, di cerpen berjudul Pretzel ini unsur aktualisasi diri ini terlihat dari tekad ibu Greta yang berjanji untuk menjadi ibu yang lebih baik dengan memenuhi kebutuhan Greta, atau Greta sendiri yang ingin menjadi lebih baik dengan berusaha menerima takdir, dan Hans yang berusaha menjadi anak yang baik pada Greta dengan memberinya hadiah. Nah, itulah tadi 5 tingkatan kebutuhan manusia berdasarkan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dalam cerpen Pretzel karya Eka Dila Fahri. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman sekalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Untuk sekarang, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Khairul Rizky. Terima kasih. Oh ya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Eka Dila Fahri sebagai penulis dari cerpen Pretzel yang saya bahas pada video ini, dan juga kepada M. Zafran Saira yang sudah memberikan kontribusinya berupa cover dan ilustrasi yang sangat luar biasa ini. Teman-teman bisa kunjungi mereka di kanal YouTube mereka masing-masing. Link saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan like video-video mereka. Terima kasih.